Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang berjudul Teori Etika dan Prinsip Etis dalam Bisnis. Sebelum itu, di sini saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri atas nama Niwean Aridharma Putri, absen 27, dan rekan saya Nama saya Nika Didiana Mahalani, absen 16. Adapun sub pokok pembahasan yang akan kita bahas untuk presentasi hari ini, yang pertama, pengertian etika, yang kedua, relativitas moral, yang ketiga, teori etika modern kognitivisme, yang keempat, teori etika religius non-kognitivisme, dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Baik, yang pertama yaitu pengertian etika. Kata etika memiliki beberapa makna. Menurut Webster Collegiate Dictionary yang dikutip oleh Ronald Duska dalam buku Accounting Ethics memberikan 4 makna dasar dari kata etika, yaitu yang pertama, suatu disiplin terhadap apa yang baik dan buruk dengan tugas, moral, serta kewajibannya. Yang kedua, yaitu seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Yang ketiga, yaitu sebuah teori atau sistem atas nilai-nilai moral. Yang keempat, yaitu prinsip atas pengaturan perilaku suatu individu atau kelompok. Nah, sedangkan pengertian etika secara umum adalah sebuah aturan atau norma, sebuah kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Nah, penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruk individu di dalam sebuah masyarakat. Dengan begitu, etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari baik buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun secara moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar maupun salahnya. Etika dalam segala bentuknya yang bersangkutan dengan benar atau salah, baik maupun buruk, ini ada suatu set prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang individu atau kelompok atau disiplin yang mempelajari prinsip-prinsip dari sebuah etika. Baik, yang kedua yaitu relativitas moral. Nah, di mana dalam bisnis global yang tidak mengenal batas negara akan timbul sebuah persoalan mengenai etika mana yang harus dipakai oleh sebuah perusahaan multinasional, seperti perusahaan multinasional Amerika yang beroperasi di Asia, di mana norma etika dan cara melakukan bisnis akan berbeda. Apakah akan menerapkan etika yang terdapat di negara asalnya atau harus memakai etika yang terdapat di negara di mana dia beroperasi? Nah, menurut Degerget, untuk mengatasi permasalahan ini kita perlu melihat terlebih dahulu 3 pandangan umum yang dianut. Yang pertama yaitu norma etis berbeda antara suatu tempat dengan tempat lain. Nah, inti dari pandangan ini adalah tidak ada norma atau prinsip moral yang berlaku secara universal. Maka, prinsip pokok yang harus dipegang adalah bahwa prinsip dan norma yang dianut di negara tuan rumah itulah yang dipatuhi dan dijadikan sebuah pegangan. Nah, semua perusahaan harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi, dengan catatan bahwa prinsip ini tidak boleh merugikan pihak lain dalam berbisnis. Nah, pandangan kedua yaitu norma sendirilah yang paling benar dan tepat. Prinsip ini harus dipegang, bertindaklah di mana saja sesuai dengan prinsip yang dianut dan berlaku di negaramu sendiri. Nah, menurut pandangan ini, pada dasarnya norma dan nilai moral berlaku secara universal. Nah, oleh karena itu, apa yang dianggap dan dianut di negara sendiri harus diberlakukan di negara lain. Nah, anggapan bahwa di negara lain prinsip itu pun pasti berlaku dengan sendirinya. Dan pandangan terakhir yaitu pandangan ketiga, tidak ada norma moral yang harus diikuti sama sekali atau immoralis naif. Nah, menurut Degerge, prinsip yang paling pokok yang berlaku universal khususnya dalam bisnis adalah prinsip integritas pribadi atau integritas moral. Ada 2 keunggulan prinsip integritas pribadi dibandingkan dengan prinsip lainnya. Yang pertama itu adalah prinsip integritas pribadi tidak memiliki konotasi negatif seperti halnya pada prinsip-prinsip moral lainnya, bahkan pada kata etika dan moralitas itu sendiri. Nah, banyak orang ketika kata etika, apalagi prinsip etika, mempunyai nada moralitas dan dipaksa dari luar. Nah, kedua, bertindak berdasarkan integritas pribadi berarti bertindak sesuai dengan norma-norma perilaku yang diterima dan dianut diri sendiri.
Yang ketiga yaitu teori etika modern atau kognitivisme. Nah, ada beberapa teori etika modern, yaitu yang pertama, egoisme. Nah, terdapat dua jenis konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu yang pertama, egoisme psikologis adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dilandasi oleh kepentingan berkutat diri dan mereka yakin bahwa tindakan dan keputusan mereka adalah luhur. Namun, pada kenyataannya mereka hanya memikirkan diri sendiri. Jadi, menurut teori ini tidak ada tindakan sesungguhnya bersifat altruisme atau tindakan yang peduli pada orang lain. Nah, yang kedua yaitu egoisme etis. Nah, tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri, apa yang dilakukan untuk mewujudkan dirinya sendiri dan yang dilakukannya tidak merugikan orang lain, sebab yang dilakukan sesuai dengan moral hukum dan etika. Nah, tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan maupun merugikan kepentingan orang lain. Nah, sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Tiara. Kepada rekan Tiara, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Yang kedua itu ada utilitarianisme. Nah, pemahaman utilitarianisme dapat diringkas menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu ada tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya, akibat, tujuan, atau hasilnya. Lalu yang kedua adalah mengukur akibat dari suatu tindakan satu-satu parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaannya. Lalu yang ketiga, kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Lalu, adapun nilai positif dari utilitarianisme. Nah, yang pertama itu memberikan kriteria objektif dan rasional mengapa suatu tindakan dianggap baik. Lalu yang kedua yaitu utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Lalu yang ketiga, etika utilitarianisme mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Lalu yang ketiga yaitu adalah deontologi. Deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban. Pemahaman ini mengatakan bahwa etis tindakannya suatu tindakan tidak ada kaitan sama sekali dengan tujuan, konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, Immanuel Kant mengemukakan 2 konsep penting, yaitu yang pertama, imperatif hipotesis merupakan perintah yang bersifat khusus yang harus diikuti jika seorang mempunyai keinginan yang relevan. Seperti jika ingin menjadi sarjana akuntansi, maka harus memasuki fakultas jurusan akuntansi. Lalu yang kedua, imperatif kategoris adalah kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apapun, mutlak tanpa ada pengecualian apapun dan tanpa dikaitkan dengan keinginan atau tujuan yang relevan. Nah, yang keempat yaitu ada teori hak. Menurut teori ini, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik apabila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Nah, namun teori ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi atau teori kewajiban karena hak tidak dapat dipisahkan dari kewajibannya. Nah, berikut ini beberapa prinsip HAM yang dijadikan acuan bagi pengelolaan perusahaan multinasional atau PMN. Nah, yang pertama ada PMN harus menghormati hak semua orang untuk kehidupan, kebebasan, keamanan, dan privasi. Lalu yang kedua, yaitu PMN harus menghormati hak semua orang atas persamaan perlindungan hukum, pekerjaan, pilihan jenis pekerjaan, kondisi kerja yang sehat dan nyaman, serta perlindungan untuk memberantas pengangguran dan diskriminasi. Nah, yang ketiga yaitu ada PMN harus menghormati kebebasan semua orang atas pemikiran, ilmu pengetahuan agama, ekspresi dan pendapat, komunikasi, asosiasi, dan organisasi damai serta pergerakan di setiap negara. Lalu yang keempat, PMN harus mendukung suatu standar hidup untuk menunjukkan kesejahteraan serta kesejahteraan pekerjaan dan keluarganya. Nah, yang terakhir, PMN harus memberikan perhatian khusus dan bantuan bagi ibu dan anak. Lalu yang kelima, ada teori keutamaan. Teori ini berbeda dengan teori sebelumnya. Teori keutamaan tidak dapat mempertanyakan suatu tindakan, tetapi mempertanyakan mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia sehingga mereka akan bertingkah laku baik atau mungkin saja bertingkah laku buruk tergantung sifat yang dimiliki. Lalu yang keenam ada teori keutamaan.
kriteria moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungan dengan kehendak Tuhan. Perilaku manusia dianggap secara moral baik jika sepadan dengan kehendak Tuhan, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila mengikuti aturan-aturan atau perintah Tuhan sebagaimana yang telah dituangkan dalam kitab suci. Nah, lalu materi selanjutnya yaitu adalah teori etika religius atau non-kognitivisme. Nah, teori ini mengukur semua perbuatan berdasarkan aspek perbuatan tersebut suatu dengan kitab suci. Kelemahan teori ini adalah dengan banyaknya agama yang ada di muka bumi ini, maka terdapat banyak pula kitab suci yang menjadi dasar panutan nilai dari suatu perbuatan. Lalu, materi yang terakhir yaitu adalah prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Nah, prinsip dapat diartikan sebagai kegiatan memproduksi dan menjual barang dan jasa atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ada 5 prinsip etis menurut Keraf 1994, 71-75. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Lalu yang kedua, yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak mutu barang atas jasa yang ditawarkan dan hubungan kerja dalam perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik. Prinsip ini mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik atau mengutamakan orang lain, dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan, kita minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau mitra bisnis. Yang keempat, yaitu ada prinsip saling menguntungkan. Nah, prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga mengutamakan semua pihak. Nah, prinsip ini menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip ini saling menguntungkan secara positif melalui hal-hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling mengutamakan satu sama lain sehingga melahirkan suatu win-win situation. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjelaskan bahwa bisnis dengan tetap menjaga nama baik atau nama baik perusahaannya. Nah, prinsip ini merupakan tuntunan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang baik dan dibanggakan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Tiara atas pemaparan materinya. Di sini saya izin untuk memberikan kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu pentingnya pemahaman tentang etika dalam konteks bisnis, nah, termasuk pemahaman tentang pengertian etika sebagai seperangkat nilai maupun norma yang mengatur tentang tingkah laku individu maupun bentuk kelompok. Nah, perlu memahami sebuah relativitas moral dalam bisnis global, di mana norma etika dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, serta kita harus mempertimbangkan pandangan yang berbeda mengenai penerapan norma etika dalam konteks internasional. Baik, sekian dari pemaparan presentasi hari ini. Saya izin untuk menutup presentasi hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.